Hari ini live-nya cuma pagi doang. Kita mau ke si Wenda dan juga keluarga. Udah jam berapa ini? Ayo. Jordi Onsu akhirnya boyong Sarwenda keluar dari rumah Ruben. Usai sang pemilik rumah mengungkap sejumlah fakta hingga membuatnya bingung dan stres. Satu-satunya alasan kenapa gue masih deket sama si Wenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Sayangku. Gak boleh. Rasa malu yang tak tertahankan akibat Ruben menyoroti kelakuan Jordi dan Sarwenda yang keterlaluan hingga netizen akhirnya murka. Jordi Onsu itu beneran adiknya Ruben? Kalau beneran, kok tega ya seorang adik kandung mau membongkar aib kakaknya sendiri? Katanya kan punya rahasia besar, berarti itu kan aib dong, ya kan? Kalau misalkan dia mampu melakukannya, itu sama dengan dia itu membongkar aib dari keluarganya, ya kan? Karena kan masih saudara. Dan juga ternyata kata cong yang dilontarkan Sarwenda di live itu bukan pertama kalinya. Karena saat masih bersama pun Wenda ini ternyata itu orangnya juga suka marah ya. Gitu. Jadi dia kalau misalkan lagi marah sama si Ruben gitu, dia omong di depan anaknya juga si Talia itu. Ayo begini. Berarti emang dasar kasar ya si Wenda ini. Dan untuk si Wendy ternyata itu bukan satu kali ya dia memukul atau pokoknya buat hal yang tidak benar sama si Onyo, sering kali. Ini yang dikatakan oleh Ruben saat di podcast Bang Nanda. Berarti mereka tuh emang gak bener gitu ya kan? Apa mungkin karena si Onyo itu bukan keluarga kandung kali ya, sehingga dia itu tuh semena-mena. Ingat waktu ada video yang mereka lagi makan, betapa rakusnya si Wendy itu, dan dibiarin gitu oleh si Sarwenda, padahal itu kan ibunya Onyo gitu ya kan. Itu bisa dibiarin kayak gitu. Dan kembali lagi untuk Jordi Onsu, kalau kita menasihati kayaknya kurang pas ya. Biar kakak lo sendiri yang menasihati lo ya sebagai adik. Ya, bahkan sampai gue sholat pun gak pernah ada gue ucap jahat ya lo. Meminta untuk lo jahat gak? Ya, untuk gue berdoa yang jahat untuk lo gak ada. Tapi gue cuman bilang, sebelum air hujan itu kena ke kepala lo, keringet gue lah yang menutup supaya lo gak kena. Jadi di darahmu pernah ada keringat saya yang saya berikan karena kamu adik. Tidak hanya itu saja, sidang perdana gugatan hak asuh anak yang dilakukan oleh Ruben Onsu terhadap Sarwenda dijadwalkan akan digelar pada hari Rabu 15 Juli 2026, membuat Sarwenda ketar-ketir akan pindahnya hak asuh anak dari dirinya ke ayahnya, yaitu Ruben. Dia berhak untuk menggugat balik agar anaknya itu, agar putusan pengadilan dirubah. Bisa dirubah. Kalau dilanggar putusan pengadilan bisa digugat ulang. Aku dulu ya. Oke. Abang, ini kan sebentar lagi mendekat tanggal 15 ya Bang. Mungkin persiapan persidangannya seperti apa sih Bang? Kalau persiapan persidangan kan artinya kan ini sesuatu pekerjaan yang rutin ya bagi kami sebagai seorang advokat. Jadi yang paling penting jaga kesehatan ya, agar bisa hadir di tanggal 15 itu. Karena begitu gugatan sudah kita daftarkan, sebenarnya pada proses pembuatan gugatan itu kan juga kita sudah prepare ya, apa saja yang akan menjadi bukti dalam proses gugatan itu. Jadi tinggal hanya perhatikan, memfinalisasikan sehingga pada waktu agendanya adalah pembuktian itu bisa kami sampaikan ke persidangan yang akan memperkuat dalil-dalil kami dalam gugatan bahwa hak asuh anak itu memang harus berpindah dari yang selama ini ada pada ibunya S, beralih kepada Ruben Onsu dan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam gugatan kami. Tidak berhenti sampai di situ, banyak beredar kabar bahwa Gio memilih mundur dari hubungan bersama Sarwenda. Hal tersebut lantaran banyak beredar kabar tentang kaitannya dengan kabar Gunung Kawi. Benarkah Giorgino takut seperti Ruben yang pernah merasa sakit tanpa penyebab yang jelas dan memilih mundur dari Sarwenda? Di sang adik ternyata sudah ada PUMBA-nya juga. Nah ini Ki Macan, apakah jumlahnya sama seperti sang mantan istri? Ya kita lihat ya, tumbal dari si adiknya ini ya 9 itu ya ternyata masih di atas, masih di bawah dari sang mantan istri. Wow, 9.
Kimacan ini kalau untuk 9, mohon maaf. Dia sudah mulai di tahap mana Ki? Apakah masih di tahap musuh, orang terdekat, atau sudah harus melibatkan orang yang ada hubungan darah? Saya rasakan di sini musuh sudah ada 7. Musuh 7. Musuh 7. Dilewatin dia. Udah selesai musuhnya. Jin. Ya. Dan 2 ini orang-orang terdekat. Oh, Hati-hati ya. hati-hati. Staf, teman, saudara, orang-orang dekat. Oh, Ya. Saudara jauh, saudara jauh. saudara dari itulah. Hati-hati. Ini berbahaya nih orang-orang ini ya. Diam-diam tapi mencekam. Oh, diam-diam tapi mencekam. Ya. Di tengah ramainya hak asuh anak yang menjadi polemik baru, posisi Sarwenda pun semakin terpojok. Berbagai kabar yang beredar mengenai perubahan dukungan dari sejumlah pihak di sekitarnya membuat spekulasi semakin berkembang. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana kondisi Sarwenda saat ini? Perempuannya yang mantan istrinya J, meneror dengan hukum. Ya, yang satunya yang KPAI ya. Komisi Ya, Perlindungan Anak sehingga Indonesia. anaknya dapat asuh dari si mantan istrinya. Yang si adiknya mengancam dengan rahasia besar Masa lalunya. Tapi bagusnya presenter ini bisa tahan Tahan energinya stabil. Karena apa? Lingkarannya positif semua. Oh, lingkaran positif. Ya, harapannya Mas Jawir terus positif ya, si kakak presenter ini, dan energinya terus dioptimalkan ya. Baik, ini kenapa nih kakak kandungnya dimusuhi dan malah membela mantan istrinya? Kenapa Atau kakak ipar? kakak kandungnya dimusuhi oleh adiknya sendiri, malah membela mati-matian kakak iparnya? Ini kenapa? Ayo ya, ini dari sisi spiritual ya. Wah. Seorang laki-laki yang sedang membawa kayu, dan ini karma. Oh, Artinya, kenapa adik kandung dari presenter ini ya, kok bisa mati-matian? Ini mati-matian. Memperjuangkan. Memperjuangkan malah kakak iparnya. Ya. Ternyata sebuah tim. Oh, Tahu sebuah tim? satu geng. Satu geng. Pantesan kenapa di pertanyaan pertama J. ada sosok hitam ya, berkepala manusia, berbadan kuda. Tanduk. Ya, ternyata satu tim. Oh, Satu sefrekuensian, satu pemikiran, dan satu jalur jalur. karma. Pantesan satu tim. Satu jalur.